The most common cause of tsunami are underwater earthquake. To understand underwater earthquake, you must first understand plate tectonics. The theory of plate tectonics suggests that the lithosphere, or top layer of the earth, is made up of a series of huge plates. These plates make up the continent and sea floors. They rest on the underlying viscous layer called the asthenosphere. Oke, jadi di paragraf pertama ini kita langsung disajikan pernyataan bahwa penyebab utama dari tsunami adalah gempa dari bawah laut. Untuk memahami gempa bawah laut tersebut, kita harus memahami tentang tektonik, plat tektonik atau lempeng tektonik. Nah, teorinya tentang tektonik itu disebut dengan litosfer, yang mana litosfer merupakan bagian teratas atau bagian terluar atau kulit dari bumi atau kerak bumi. Itu terbuat dari beberapa lempengan-lempengan yang sangat besar. Lempengan-lempengan ini, the plates tadi itu lempengan ya, itu membuat beberapa kontinen. Kontinen itu artinya daratan atau yang kita kenal dengan benua, dan juga dia ternyata juga menghasilkan sea floor. Sea floor itu merupakan bawah laut atau bagian dasar dari laut. The rest on an underlying viscous layer called the asthenosphere. Nah, bagian-bagian yang lain itu atau bagian permukaan lain dari bumi itu disebut dengan asthenosphere. Think of a pie cut in 8 slices. The pie crust would be the lithosphere, and the hot, sticky pie filling underneath would be on the asthenosphere. On the Earth, these plates are constantly in motion, moving along each other at the speed of 1 to 2 inches, 2.5 until 5 centimeters per year. The movement occurs most dramatically along fault line, where the pie is cut. These motions are capable of producing earthquake and volcanism, which when they occur at the bottom of the ocean are two possible sources of tsunami. Jadi di sini kita disuruh membayangkan kue pie. Kalau kalian tidak tahu gimana bentuk kue pie apple, silahkan googling, oke, cari tahu gimana bentuk dari pie apple. Nah, pie crustnya itu atau bagian terluarnya itu biasanya itu diibaratkan di sini sebagai litosfer dari bumi, dan bagian dalamnya itu yang lengket dari kue pie tersebut itu disebut dengan atmosfernya. Nah, pada bagian bumi, jadi itu kalian gambarkan bagaimana bentuk pie-nya. Pada bagian bumi, lempengan-lempengan ini ternyata bergerak. Jadi bumi itu ternyata mengalami pergerakan menurut teks ini ya. Pergerakannya itu dalam kecepatan sekitar 1 atau 2 inci tiap tahunnya, atau kalau kita rubah dalam sentimeter itu sekitar 2,5 sampai dengan 5 cm. Artinya pergerakan lempeng-lempeng tadi tetap bergerak. Nah, pergerakan ini terjadi di mana? Pada bagian-bagian potongan-potongan dari crust tadi atau bagian potongan-potongan dari permukaan bumi. Pergerakan ini, these motions are capable of producing earthquake. Jadi pergerakan tadi ternyata bisa membuat atau menyebabkan gempa bumi dan juga gejala vulkanisme, di mana yang terjadi di bagian bawah dari laut, yang mana itu merupakan penyebab dari tsunami. Jadi ada dua nih dia bilangnya. Pertama itu dari earthquake-nya, gempa bumi yang terjadi di bawah laut, atau aktivitas vulkanisme yang terjadi di bawah laut. When two plates come into contact at a region known as plate boundary, a heavier plate can slip under a lighter one. This is called subduction. Underwater subduction often leaves enormous handprints in the form of a deep ocean trench along the seafloor. In some cases of subduction, part of the seafloor connected to the lighter plate may snap up suddenly due to pressure from the sinking plate. This results in an earthquake. The focus of the earthquake is the point within the earth where the rupture first occurs. Rocks break and the first seismic wave are generated. The epicenter is the point of the seafloor directly above the focus.
Nah, pada paragraf ini dia mencoba menyatakan bahwa ketika ada dua lempengan yang tadinya awalnya bergerak itu, mereka itu bergerak dan tiba-tiba salah satunya yang lebih berat itu terjatuh pada lempengan atau terhimpit oleh lempengan yang lebih ringan, maka di situ akan terjadi hal yang disebut dengan subduction. Nah, underwater subduction ini yang biasanya meninggalkan jejak di bawah di permukaan bawah laut atau pada bagian lempeng-lempeng tersebut. In some cases of subduction, part of the seafloor connected to the lighter plate may snap up. Nah, ternyata ada beberapa kasus di mana bagian yang ringan yang ada pada bagian atas yang berat tadi ternyata malah patah. Snap up itu artinya patah, ya, dia patah dan tiba-tiba mengeluarkan pressure, tekanan udara ke bagian sinking plate yang disebabkan sinking plate. Sinking plate itu artinya yang berat tadi, yang letaknya di bawah. Ini menyebabkan sebuah gempa. Oke, inilah yang menjadi gempa bawah laut. Jadi menurut teks ini, gempa bawah laut itu terjadi ketika ada dua plate tadi yang rendah, yang ringan yang berada di atas patah dan tiba-tiba mengeluarkan pressure atau tekanan. Itu yang menyebabkan earthquake terjadi. Nah, when the piece of the plate snap up and send ton of rock shooting upward with tremendous force. Jadi ketika lempengan itu patah dan berangkat ke atas atau terlempar ke atas dengan beberapa batu. Nah, the energy of that force is transferred to the water. Energi yang dikeluarkan batu tadi yang terlempar ke atas itu juga tertransfer pada airnya. The energy pushes the water upward above normal sea level. Inilah yang menyebabkan permukaan air laut itu juga mengalami peningkatan ketika dia ternyata mendapat tekanan atau energi dari patahan lempeng tersebut. This is the birth of tsunami. Itulah penyebab dari tsunami. The earthquake that generated December 26, 2040 tsunami in Indian Ocean was a 9.0 on the Richter scale. Jadi ini tsunami yang pernah terjadi di Indonesia ya, tanggal 26 Desember 2004 yang terjadi di Aceh, ternyata itu dengan angka 9,0 skala Richter. Ternyata gempanya tidak terjadi di Aceh, melainkan di Indian Ocean. One of the biggest recorded history. Ini merupakan salah satu yang terbesar yang pernah tertangkap oleh sejarah. Nah, kita akan masuk ke soal berikutnya. Soal nomor pertama itu, what is the topic of the text? Nah, ketika kalian akan mencari topic of the text, itu biasanya terletak pada awal paragraf. Karena seorang penulis yang baik akan menggiring pembacanya kepada hal itu terlebih dahulu. Nah, in the first paragraph, the most common use yang kita baca tadi, dan yang merupakan awalannya itu biasanya merupakan titik atau topik dari teks tersebut. Jadi di sini jika kita garis bawahi, the most common cause of tsunami are underwater earthquake. Di sini dia menjelaskan bahwa salah satunya atau penyebab utamanya biasanya adalah quake. Maka topik yang cocok adalah causes of tsunami. Oke, untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A. Number 2, the main idea of the text. Main idea ini adalah ide utama yang akan mensupport teks tersebut. Maka artinya ide utama ini tidak boleh bertolak belakang dengan topik. Maka topik dan main idea haruslah mirip. Oke? Topik dan main idea sendiri itu haruslah sama. Nah, kalian hanya perlu mencari jawaban yang masih berhubungan dengan tersebut. Deep ocean trench is the result of the earthquake. Oke? Tapi kita bukan tentang membahas earthquake-nya. The energy of subduction can lead to the earthquake. Itu adalah detail kecil dari paragraf kedua. Plate tectonic lead to an earthquake and volcanism. Itu dari paragraf kedua juga. Tsunami in the Indian Ocean are the biggest in history. Atau strong movement of undersea fault line cause tsunami. Nah, yang paling mendekati tentang penyebab tsunami adalah yang E. Sementara A, B, C, D bukannya salah tapi kurang tepat, karena ini merupakan detail-detail kecil, tapi yang merupakan paling mendekati dari si topik adalah yang E. Number 3, it is implied in the text that the earthquake will never occur. Nah,
kapan sih so when will it not happen? Apa kalau misalkan tadi kita sudah baca beberapa penyebab. Nah, di sini subduction happen. Subduction happen cause earthquake. When earthquake comes, the stone atau the ground is giving force to the water to the sea levels. Itu tadi ada pernyataannya di paragraf terakhir. Nah, artinya subduction ini menyebabkan tsunami. Berarti yang A salah. Yang di sini yang diminta adalah yang tidak menyebabkan tsunami. Seismic wave are generated. Seismic wave juga penyebab dari tsunami. There is no fault line of plate tectonic. Nah, yang C jawaban yang benarnya. Kenapa? Karena tadi ada jika terjadi fault line itu atau tempat persenggolan tadi, barulah terjadi yang namanya tsunami. Nah nih, the movement occurs most dramatically along fault line. Nah, katanya kan pergerakannya itu terjadi ketika ada di fault line tadi, yang pie crust tadi, potongan dari kue pie tadi. Nah, maka di sini jika tidak terjadi fault line, maka otomatis tidak akan pernah terjadi yang namanya tsunami. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4 cukup mudah. Which of the following natural disaster happening in Indonesia is related to the fault movement of plate eruption? Jadi, mana natural disaster yang pernah terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan plate eruption atau yang tadi underwater earthquake tadi? Kita lagi bahas tsunami. Jadi ya pastinya yang arahnya berhubungan dengan tsunami. Gak mungkin soil eruption. Soil eruption itu adalah erupsi dari tanah, forest fire, kebakaran hutan, landslide, longsor, flood itu banjir. B, C, dan D, dan E merupakan natural disaster tapi tidak ada hubungannya dengan plate eruption tadi. Yang ada hubungannya adalah volcanic eruption. Maka jawabannya adalah yang A. Soal yang terakhir. The following mentioned in the text about tsunami except that they are. Nah, di sini yang tidak pernah disebutkan sama sekali ya. Katanya kan di bawah ini yang pernah disebutkan. Mana yang tidak pernah disebutkan? Except. Hati-hati menjawabnya. Predictable following any accident of earthquakes. Di teks tidak ada menyatakan bahwa tsunami itu predictable, dan juga di sini ada bahasa yang rancu. Earthquakes bukan underwater earthquakes. Maka A ini jawaban yang salah. Yang B itu kan close to the rise of the sea level. Rise di sini artinya yang tadi rise up atau peningkatan dari sea level tadi yang ada pada paragraf terakhir. Maka yang B ini benar. Oke, yang B benar. Yang C connected to the deep ocean trends along the sea floor. Semuanya itu connected tadi kan pie crust tadi atau lempeng tektonik tadi. Related to strong movement of plate tectonic, ya, karena tsunami memang disebabkan dari pergerakan dari plate tectonic tadi. Yang E ini adalah highly linked underwater earthquake. Iya, memang karena ini sangat berhubungan dengan underwater earthquake. Jadi dari A, B, C, D, dan E hanya yang A. Tidak ada pernyataan predictable, oke, dan tidak ada juga pernyataan bahwa earthquake-nya spesifik, yaitu adalah underwater earthquake. Oke, thank you. See you.